Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Syifa Rahma dengan NIM 811419166, mata kuliah Hukum Waris, hari Senin pukul 13.00 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tri Andari Dahlan. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi penugasan UAS Hukum Waris. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai kronologi ataupun kasus tentang pewarisan dari materi perkawinan kedua sampai dengan materi terakhir. Baiklah, selanjutnya konsep dari perkawinan kedua. Perkawinan kedua berarti menikah setelah perkawinan sebelumnya dan mempunyai anak dalam perkawinan sebelumnya. Dalam perkawinan kedua ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama pembagian harta warisan dalam hal tidak adanya persatuan harta. Selanjutnya pembagian harta warisan dalam hal adanya harta persatuan. Lalu selanjutnya pembagian harta warisan dalam hal adanya harta persatuan dan keuntungan. Lalu selanjutnya pembagian harta warisan dalam hal adanya harta persatuan dan kerugian. Dan yang terakhir, pembagian harta warisan dalam hal adanya harta persatuan dan anak luar kawin yang diakui. Selanjutnya, kita akan membahas kasus pembagian harta warisan dalam hal adanya harta persatuan dan keuntungan. Di samping saya ini sudah terdapat bagan untuk kronologi kasus yang akan saya jabarkan. Untuk kronologinya, yaitu Alex meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua, yaitu ada Christy, Bona, dan Giselle. Alex juga meninggalkan satu orang anak dari perkawinan pertamanya dengan Elizabeth, yaitu Ken. Perkawinan Alex dengan Christy dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin. Dalam perkawinan tersebut, Alex membawa hartanya sebesar 52 juta dan Christy membawa hartanya sebesar 24 juta. Harta peninggalan pada saat Alex meninggal dunia yakni sebesar 136 juta. Lalu, berapa yang diterima masing-masing ahli waris Alex? Baik, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan dan menjabarkan jawaban dari kronologi kasus yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, yang perlu diketahui dalam kasus ini untuk rincian hartanya, yang pertama itu ada harta bawaan Alex sebesar 52 juta. Lalu ada harta bawaan Christy itu sebesar 24 juta. Dan jumlah dari keduanya yaitu 76 juta. Lalu ada harta persatuan yaitu sejumlah 136 juta. Dan untung persatuannya yaitu 60 juta. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait perhitungannya. Untuk ahli warisnya di sini ada 4 orang, yaitu ada Christy, Bona, Giselle, dan Ken. Christy, Bona, Giselle, dan Ken itu menjadi 1/4 bagian. Lalu selanjutnya kita akan mencari bagian Christy. Untuk bagian Christy sebagai istri itu 136 juta dikali 1/2. Nah, hal ini sama aja dengan 1/2 dikali harta persatuannya, maka hasilnya 68 juta. Lalu selanjutnya kita akan mencari harta warisan Alex. Untuk harta warisan Alex yaitu harta persatuan dikurang bagian Christy sebagai istri. Maka 136 juta dikurang 68 juta, hasilnya 68 juta. Lalu selanjutnya untuk Christy, Bona, Giselle, dan Ken yaitu dihitung lagi 68 juta dari harta warisan Alex dikali 1/4 bagian masing-masing. Maka masing-masing dari mereka mendapatkan 17 juta.
Oleh karena itu, maka bagian Kristi 68 juta ditambah dengan 1/4 harta warisan dari Alex. Maka 68 juta ditambah 17 juta sama dengan 85 juta. Lalu selanjutnya, karena terdapat batasan pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata, maka harus dicari terlebih dahulu manfaat Kristi, lalu selanjutnya harus dicari juga hartanya Kristi. Sebelum kita mencari harta Kristi, saya akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata. Pasal 181 KUH Perdata mengatur bahwa suami atau istri kedua itu tidak akan menikmati manfaat yang lebih besar dari jumlah bagian terkecil yang diterima anak-anak dari perkawinan ke-1. Dan manfaat itu tidak boleh lebih besar dari 1/4 bagian dari harta suami atau istri yang kawin untuk kedua kalinya itu. Lalu selanjutnya pasal 852A mengatur bahwa suami atau istri dari perkawinan kedua itu tidak akan menerima lebih dari 1/4 harta peninggalannya dan akan menerima tidak lebih besar dari bagian terkecil dari anak-anak yang ada dalam perkawinan pertama. Nah, selanjutnya kita akan mencari harta Kristi, yaitu rumusnya HB Kristi, yaitu harta bawaan ditambah 1/2 kali UP, yaitu untung persatuan, ditambah HC, yaitu harta yang diperoleh secara cuma-cuma. Nah, maka harta Kristi sama dengan 24 juta ditambah setengah dikali 60 juta ditambah 0. Maka 24 juta ditambah 30 juta ditambah 0 sama dengan 54 juta. Maka manfaat Kristi yaitu harta bagian Kristi sebelumnya itu dikurangi harta Kristi yang sudah dirumuskan. Maka 85 juta dikurang 54 juta. Maka manfaat Kristi yaitu 31 juta. Lalu selanjutnya kita akan mulai menghitung dan mencari hartanya Alex. Untuk hartanya Alex itu rumusnya masih sama dengan hartanya Kristi. HB Alex yaitu harta bawaan ditambah setengah UP yaitu untung persatuan ditambah HC yaitu harta yang diperoleh secara cuma-cuma. Maka hartanya Alex sama dengan 52 juta ditambah setengah UP yaitu 60 juta ditambah 0. Maka 52 juta ditambah 30 juta, hasilnya 82 juta. Lalu selanjutnya untuk kontrol manfaatnya, kita perlu mengingat juga karena ada batasan pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata. Maka manfaat yang boleh dinikmati istri kedua, yakni Kristi, yaitu maksimal 1/4 dikali harta warisan Alex. Maka 1/4 dikali 82 juta, hasilnya 20 juta 500 ribu rupiah. Lalu kita juga ada catatan lagi bahwa tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dari perkawinan pertama, yaitu 1/4 dikali 68 juta, yakni hartanya Alex, maka hasilnya 17 juta. Oleh karena itu, manfaat yang boleh dinikmati Kristi, yaitu bagian paling kecil di antara keduanya, maka 17 juta. Lalu selanjutnya, manfaat yang boleh dinikmati Kristi yaitu 17 juta. Sehingga Kristi itu kelebihan manfaat. Maka manfaat sebelumnya yaitu 31 juta dikurangi manfaat yang boleh dinikmati yaitu 17 juta. Maka hasilnya 14 juta. Nah, manfaat Kristi harus dipotong sejumlah 14 juta. Maka bagian yang diterima oleh Kristi yaitu 85 juta, yaitu bagian Kristi yang di awal itu dikurang 14 juta. Maka hasilnya 71 juta. Maka bagian yang diterima oleh anak-anaknya yaitu Bona, Gisel,
Dan Ken, yaitu 1/3 dikali harta persatuan dikurang hartanya Kristi. Maka 1/3 dikali 136 juta dikurang 71 juta, itu maka 1/3 dikali 65 juta. Maka hasilnya 21.666,666,7 rupiah, atau dibulatkan 21.670.000. Ini dibulatkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.